مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngertiya sapa sira ngertiya anna jami'a a'dhaika sak temene sekabehane pira-pira anggota sira iku satasadu bakal nyekseni apa a'dhaika nyekseni alaika ing atase sira fi arasatil kiamati ing dalem pira-pira pelatarane dina kiamat. Oleh nyekseni bilisanin kelawan lisan talqin kang ngucap zalkin kang jelas tudhikuka halih meleh-melehake apa a'dha ka ing sira bihi kelawan lisan ala ru'usil khalaiki ing atase ngarepe pira-pira makhluk. Ketahuilah sesungguhnya seluruh anggota tubuhmu besok di akhirat akan menjadi saksi dirimu. Seluruh anggota tubuh akan menjadi saksi bagi dirimu. Tangan, kaki, semuanya nanti akan menjadi saksi di akhirat atas perbuatan-perbuatan manusia. Imam Ghazali mengingatkan kepada kita bahwa anggota tubuh itu adalah titipan. Manusia memiliki kewajiban untuk merawatnya dengan sebaik-baiknya. Kalau sampai anggota tubuh manusia ini tidak dirawat dengan sebaik-baiknya, maka kita nanti akan bertanggung jawab di akhirat. Anggota tubuh yang melakukan perbuatan maksiat akan menjadi saksi atas perbuatan pemilik anggota tubuh tersebut. Saat hendak dimasukkan di neraka, manusia semuanya ingkar.
Saya tidak melakukan ini Gusti. Semuanya ingkar, tidak mengakui perbuatan buruk mereka. Itu semua manusia. Lalu anggota tubuh mereka dengan seizin Allah dapat berbicara, sehingga anggota tubuh manusia itu menjadi saksi atas perbuatan buruk manusia. Yang menjadi saksi bukanlah orang lain, tapi adalah dirinya manusia sendiri yang menjadi saksi. Jadi semuanya seperti itu nanti, Masya Allah. Kalau kita selalu mengingat hal ini, seluruh anggota tubuh manusia, seluruh anggota tubuh kita nanti akan menjadi saksi di akhirat. Kalau kita mengingat ini semua, maka kita tidak jadi melakukan perbuatan maksiat. Mau melakukan seandainya naudzubillah korupsi, mau melakukan korupsi, tangan mau mengambil uang, tidak jadi. Ini nanti akan dilihat, ditampilkan di hadapan manusia semuanya. Ini nanti akan menjadi saksi tangan saya di akhirat. Mau melangkah kepada perbuatan maksiat, tidak jadi, mundur lagi. Ini nanti kaki saya akan menjadi saksi di akhirat kalau melakukan perbuatan baik. Itu semuanya akan menjadi saksi. Kalau semuanya menjadi saksi, maka tidak akan bisa ditolak. Tidak akan bisa ditolak. Hal itu seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 24. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma tashhadu ing dalem dinane nyekseni 'alaihim ing ngatasé nas apa alsinatuhum pira-pira lisane nas. Wa aydihim lan pira-pira tangane nas. Wa arjuluhum lan pira-pira sikilin nas. Bima kelawan barang kanu kang ana sapa nas iku ya'maluna padha nglakoni sapa nas. Artinya pada hari di mana seluruh manusia, seluruh kaki, lesan-lesan manusia, tangan-tangan manusia, kaki-kaki manusia menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia. Ini firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 24. Dan juga diperkuat dalam firman Allah dalam surat Yasin. Allah berfirman, wa qala lan dawuh sapa Allahu taala Gusti Allah taala. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma ing dalem dina iki nakhtimu buntoni sapa ingsun ala afwahihim ing atase pira-pira mulute cangkeme menungsa. Wa tukallimuna lan padha matur ing kita apa aidihim pira-pira tangane nas. Wa tashhadu lan nyekseni apa arjuluhum pira-pira saksi kilin nas. Nyekseni bima kelawan perkara kanu kang ana sapa nas iku yaksibuna nglakoni sapa nas. Artinya di hari ini ingsun Gusti Allah aku menutup mulut-mulut mereka, tangan-tangan mereka berkata kepadaku, kaki-kaki mereka bersaksi atas perbuatan yang telah dilakukan, atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Semuanya menjadi saksi. Masya Allah. Banyak orang yang tidak menyadari. Kalau di zaman sekarang banyak orang tidak menyadari hal itu. Mereka lebih takut kepada CCTV daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada hisab di hari kiamat. Mereka takutnya kepada sesuatu yang duniawiyah.
Kalau terekam CCTV kemudian dilaporkan, bagaimana malunya mereka? Itu di dunia, mereka takut. Mereka tidak ingat dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, surat Nur ayat 24 dan surat Yasin tadi. Masya Allah, ketika mengingat itu semua akan lebih jelas bahwa manusia nanti tuntutannya di akhirat sangat-sangat berat. Yang menjadi saksi adalah dirinya sendiri, anggota tubuhnya sendiri. Banyak orang di dunia ini seperti beramal, amal soleh, tapi bukan amal soleh, tapi amalnya adalah amal dunia. Banyak orang bersedekah, tujuannya bukan untuk ridho ilahi ta'ala, tapi tujuannya adalah pengen terkenal. Itu juga banyak. Banyak orang melakukan kegiatan keagamaan di masjid, di musola maupun di tempat-tempat yang lain. Tujuannya bukan karena Allah, tapi hanya karena manusia. Apalagi di musim-musim pemilu, pemilihan, Masya Allah, muncul banyak sekali orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang mendirikan ini, mendirikan itu. Tujuannya tidak lain karena ketika mereka dibantu, suatu saat kita membutuhkan suara mereka, mereka akan mendukung kepada yang membantu. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan yang beramal seperti itu tidak seperti yang diduga ini. Besok di akhirat semuanya akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan niat, sesuai dengan apa tujuan mereka melakukan perbuatan itu. Begitu juga orang-orang tidak menyangka kalau dia adalah orang baik, amalnya tersimpan rapat, tidak ada orang yang tahu. Dianggapnya dia adalah seorang gembel, seorang yang tidak pernah ibadah. Akan tetapi di akhirat ditampilkan luar biasa amalnya. Amalnya luar biasa, masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Juga ada orang yang seperti itu. Nah, kita ya juga seperti itu. Kita juga seperti itu. Dalam beramal melakukan ibadah, yang paling baik adalah untuk diri kita sendiri. Ya boleh dilihat oleh orang lain sebagai contoh, sebagai teladan untuk orang lain, supaya orang lain meniru apa yang kita lakukan. Karena kalau orang lain meniru dengan apa yang kita lakukan, orang lain yang melakukan, yang meniru kita mendapatkan pahala. Kita yang ditiru juga mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala yang mereka lakukan, yang mereka dapatkan. Kalau tujuannya seperti itu baik. Tapi kalau tujuannya adalah untuk dipandang manusia sebagai seorang yang ahli ibadah, apalagi supaya dipandang oleh manusia sebagai orang yang hebat, terkenal, sehingga ketika membutuhkannya manusia dapat langsung berpaling kepadanya. Nah, kalau seperti itu naudzubillah jangan sampai terjadi. Amal kita tutupi, yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau sampai amal kita itu kita buka lebar, kalau diri kita kuat alhamdulillah. Tapi kalau tidak kuat, begitu amalnya itu disebut di hadapan orang banyak, di hatinya kemudian merasa kerenyang gitu, Masya Allah, lebih dirinya menganggap atau merasa lebih baik daripada orang lain, maka sifat ujub itu muncul dalam dirinya, dan itu akan mengurangi pahala, mengurangi keutamaan dari amal yang dilakukan. Apalagi sampai beramal, tujuannya beramal supaya dilihat oleh orang, supaya dianggap oleh orang bahwasanya dirinya adalah orang ahli ibadah, dirinya adalah orang ahli sedekah,
Masya Allah, kalau seperti itu amalnya adalah amal riya. Amal riya itu latuk balu, marjudun latuk balu, yaitu amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup yang tahu diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu cukup. Kalau di hadapan orang jangan sampai, naudzubillah, jangan sampai kita memamerkan atau menampakkan amal-amal baik kita. Kecuali kalau memang dibuat contoh dengan tujuan supaya ditiru dan diri kita mampu untuk menjaganya. Untuk menjaga. Suatu saat, suatu hari nanti di akhirat itu akan sangat berguna. Banyak orang mengatakan, saya sudah beramal seperti ini, seperti ini. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa karena di dunia sudah habis, hangus amalnya. Sudah hangus amalnya. Besok di akhirat tangan-tangan manusia menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan jelek manusia. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Muslim, an Anas bin Malik qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahika. Kemudian Rasul tersenyum atau tertawa. Faqala. Beliau kemudian berkata, hal tadaruna mimma adhaku. Rasul kemudian berkata, apakah kamu mengerti mengapa aku tertawa? Kulna. Kemudian kita berkata, kita matur, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala. Kemudian Rasul menjawab, min mukhatabatil abdi rabbahu. Saya tertawa dari percakapan hamba kepada Tuhannya. Sebab percakapan seorang hamba dengan Tuhannya. Si hamba berkata, yaqulu ya Rabbi, alam tujrini minadzulmi. Alam tujirni minadzulmi. Alam tujirni minadzulmi. Mbok yo jenengan nyelametaken kula saking perbuatan zalim. Ya Allah, bukankah engkau menjaminku terbebas dari perbuatan zalim? Qala, Kanjeng Nabi kemudian berkata, yaqulu, kemudian Allah berkata, bala, iya. Allah kemudian berkata, iya. Iya. Bala. Qala. Kemudian sang abad berkata, fa inni la ajizu ala nafsi. La ujizu ala nafsi illa syahidan minni. La ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Si hamba itu berkata, aku tidak mengizinkan adanya saksi terhadapku kecuali dari diriku sendiri. Dari diriku sendiri. Allah kemudian berkata, fayaqulu rabb kafa binafsika al-yauma 'alaika syahidan. Pada hari ini cukuplah dirimu menjadi saksi atasmu beserta malaikat-malaikat pencatat amal. Malaikat-malaikat pencatat amal. Wa bil kiramil katibina 'alaika syahidan. Fayukhtamu 'ala fihi. Kemudian Allah memerintahkan mulut mereka untuk ditutup. Summa yuqalu li arkanihi. Kemudian dikatakan kepada anggota tubuhnya, intiki, berkatalah kamu semua. Berkatalah kamu semua, bicaralah. Fatantiku bi a'malihi. Kemudian anggota-anggota tubuh manusia itu melaporkan atau mengucapkan dengan amal-amalnya. Fatantiku bi a'malihi. Summa yukhalla bainahu wa bainal kalami. Summa yukhalla bainahu wa bainal kalami. Kemudian si hamba itu diberi kesempatan untuk berbicara di antara kalam-kalam itu. Fayaqulu, si hamba itu kemudian berkata, bu'tan lakunna wasuhqan
fa'angkunna kuntu anadilu. Sungguh kalian anggota tubuhku suatu kecelakaan, sebab kalian aku berdebat. Sebab kalian aku berdebat. Mendengar yang semacam itu Rasulullah tersenyum. Dari dasar Al-Quran surat An-Nur dan surat surat Yasin tersebut, Masya Allah. Kemudian Imam Ghazali mendawuhkan, fahfat ya miskin. Fahfat, karena seperti itu. Fahfat ya miskin. Fahfat mongko ngrekso sira ya miskinu, ho wong miskin. Ngrekso wong-wong sing miskin. Jami abadanika, ing sekabehane awak sira, minal ma'asi saking pira-pira maksiat. Jagalah wahai orang miskin seluruh badanmu dari perbuatan maksiat. Wa khususan a'dha'aka as-sab'ata, terkhusus anggota tubuhmu yang ada 7. Anggota tubuhmu yang ada 7. Terkhusus jagalah anggota tubuhmu yang 7. Anggota tubuhmu yang 7. Mengapa? Fa inna jahannama, mongko sak temene jahanam, neraka jahanam, laha iku tetep kedue jahanam, sab'atu abwabin utawi pira-pira bab. Likuli babin iku tetep kedue saben-saben bab, saben-saben lawang, minhum saking sab'ah, juz'un utawi bagian, maqsumun kang diweruhi. Maqsumun kang diweruhi, yaitu jagalah anggota tubuhmu yang 7. Anggota tubuh yang 7 itu ya, laha sab'atun, anggota tubuh yang 7 itu menurut adalah taksisu hadal adat sab'atu furukin aidon, ya. Ada 7 anggota tubuh. Yang pertama adalah mata. Yang pertama adalah mata. Yang kedua adalah telinga. Yang ketiga adalah lisan. Keempat adalah perut. Kelima adalah farji, kemaluan. Yang ketujuh adalah tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam adalah tangan. Yang ketujuh adalah kaki. Ini cocok dengan undak-undakannya neraka atau neraka. Sab'u tabaqat. Neraka itu ada 7 tingkatan. Menurut Ibnu Jurayj, an-naru sab'u dirkatin. Neraka itu ada 7 tingkatan. Awaluha jahannam. Neraka yang pertama adalah neraka jahannam. Summa ladho, nomor 2 adalah neraka ladho. Summal khutamah, nomor 3 adalah khutamah. Summa sa'ir, nomor 3 adalah neraka sa'ir. Summa sakor, nomor 4 adalah neraka sakor. Summal jahim, yang nomor 6 adalah neraka 1, 2, 3, 4, 5, 6 jahim. Yang nomor 7 adalah neraka hawiyah. Neraka hawiyah. Jumlahnya neraka yang ada 7 ini cocok dengan anggota tubuh yang harus kita jaga. Yaitu tadi yang disebutkan. Ada mata, telinga, lisan, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Ketika kita dapat menjaga khususnya anggota tubuh kita yang 7 tadi, insya Allah kita akan terhindar dari siksa neraka, Masya Allah. Di dalamnya disebutkan faklikulli dirkatin qaumun yaskununaha, dan setiap tingkatan neraka itu ada orang yang menempatinya. Qala ad-Dhahhak, Imam ad-Dhahhak berkata,
Imam Ad-Dhahhak berkata, "Fid-dirkatil ula." Di dalam sab yang pertama, yaitu neraka jahanam. Ahlut tauhid alladzina udkhilun nara yu'adzibuna biqadri dzunubihim summa yukhrijun. Yaitu orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya. Akan tetapi orang yang memiliki keimanan itu dimasukkan neraka gara-gara amal perbuatan jeleknya lebih banyak daripada amal perbuatan baiknya. Dia masuk neraka setelah amal jeleknya dihapus atau disiksa biqadri dzunubihim, setelah selesai summa yukhrijuna, kemudian mereka dikeluarkan dari neraka. Wa fisaniya, di neraka yang kedua, yaitu neraka ladha. Di neraka yang kedua itu diisi oleh orang Nasrani nanti di tingkat yang kedua, neraka ladha. Di neraka sab yang nomor 3, dirkah yang nomor 3, yaitu neraka hutamah, akan diisi oleh orang Yahudi. Wa fir rabi'ah, yaitu di orang Rabi'ah, Fafir Rabi'ah di tingkat yang nomor 4. Rabi'ah 1, 2, 3, 4, neraka sa'ir, yaitu orang-orang yang keluar dari agama. Wa fil khamisah, di tingkat yang nomor 5, neraka sakor, yaitu dihuni oleh orang Majusi. Wa fis sadisah, di neraka yang nomor 6, neraka jahim, yaitu dihuni oleh ahlus syirki, orang-orang yang menyekutukan kepada Allah. Dan di neraka yang tingkat nomor 7 adalah neraka jahim, yaitu yang di tingkat nomor 7 yaitu neraka hawiyah, yaitu untuk orang-orang yang munafik, itu neraka. Jadi kita menjaga anggota tubuh kita, khususnya anggota tubuh yang ada 7 tersebut, supaya tidak melakukan perbuatan maksiat. Walayata ayanulan ora dadi tertentu litilkal abwabi, maring mengkono pira-pira lawang, ora tertentu ilaman kejaba wong aso kang duraka sapa man, duraka Allah ing Gusti Allah Ta'ala, halih maha luhur sapa Allah, bihadhil a'dha, kelawan iki anggota as'abaati kang ana 7. Neraka itu semua diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketujuh itu tadi, wahia utawi al-a'dha as-sab'ah, iku al-ainu mripat, wal udhunu lan kuping, wal lisanu lan lisan, wal batnu lan weteng, wal farju lan farji, wal yadu dan tangan, wal rijlu lan sikil. Ketujuh anggota tubuh inilah. Mengapa kok ketujuh anggota tubuh ini? Karena anggota tubuh yang ada 7 itu adalah masodirus sayyi'ah, nggon metune pira-pira kaelekan. Fakanat mawariduha, nggon tumekane abwabah as-sab'ah, maka masodirus sayyi'ah itu permulaan kejelekan ini dari anggota tubuh ini, sehingga dari anggota 7 tubuh ini melakukan perbuatan maksiat, sehingga dengan maksiat itu mereka akan sampai kepada al-abwab as-sab'ah, yaitu pintu-pintu neraka yang ada 7. Maka dari itu kita harus menjaga anggota tubuh kita. Jangan sampai mata kita nanti
digunakan untuk perbuatan maksiat, telinga digunakan untuk perbuatan maksiat, terus kemudian lisan digunakan untuk berbuat maksiat, perut digunakan untuk menaruh barang-barang yang maksiat, dimasuki barang-barang yang maksiat, kemaluan diarahkan kepada perbuatan yang maksiat, tangan diarahkan kepada perbuatan maksiat, jangan sampai itu dilakukan, kaki jangan sampai diarahkan kepada perbuatan maksiat. Dan ketujuh-tujuhnya nanti akan dibahas di dalam kitab ini, bagaimana cara kita menjaga agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Nanti akan ditampilkan, akan diterangkan Allah menciptakan mata tujuannya untuk apa. Maka dengan tujuan itu jangan sampai mata digunakan untuk selain itu. Kalau mata digunakan untuk selain itu, maka mata bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemaksiatan itu yang dilakukan oleh mata itu adalah awal dari kemaksiatan yang lain yang akan tumbuh, yang akan muncul dari diri manusia. Ketika anggota tubuh yang ada 7 ini dapat dikekang, ketika anggota tubuh ini dapat dikekang dengan baik, maka yang muncul adalah masodirul hasanah. Maka yang muncul nanti adalah kebaikan-kebaikan yang ada di dalam hati. Kebaikan-kebaikan itu nanti akan muncul ketika kita mengekang anggota tubuh yang ada 7. Ketika kebaikan-kebaikan itu muncul, maka perbuatan atau amal-amal baik muncul. Amal-amal baik itu muncul, maka amal kita yang ada adalah amal baik, dan amal jelek kita tinggalkan. Jadi yang pertama yang dilakukan diantaranya yang terbaik adalah menjaga anggota tubuh kita, agar anggota tubuh kita, khususnya anggota tubuh yang ada 7 ini, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik, khususnya di bulan-bulan Ramadan, bulan-bulan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat dan menakdirkan, memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi waddudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi waddudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka
ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.